gara-gara corona. Aduh, kenapa bersedih? Sedih lah karena tidak ketemu teman-teman. Sabar, suatu saat kita akan ibadah bersama-sama seperti biasanya. Nah, saat ini nggak usah lagi sedih. Tapi kan udah ketemu teman. Waduh, ketemu teman tuh apa? Ya bercanda-canda, tapi mereka lihat ya di TV ya Loso ya. Iya, saat ini kita bisa ajak adik-adik kita di rumah untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oh gitu ya Loso ya. Iya. Oh kalau begitu boleh deh, aku mau memuji Tuhan. Ayo, langsung aja kita nyanyi. Ku mau pergi ke sekolah minggu. Ah, Dengan gerakan gerakan ya? itu ya Loso ya. Iya. Ah, dengan gerakan ya. Iya, oke ya? Kita Oke. nyanyi ya Loso ya. Oke, kita nyanyi sekarang ya. Baik, Oke. adik-adik di rumah, kita nyanyi. Ku mau pergi ke sekolah minggu. Ayo bangkit berdiri, ikut gerakannya Losu ya. Pergi ke sekolah minggu bersama-sama teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, buka kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Sekali lagi. Pergi ke sekolah minggu bersama-sama teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur dapat mengikuti ibadah walaupun kami di rumah. Kami tetap rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loso, apa sih yang bisa aku lakukan di rumah terus bosan? Waduh, banyak yang bisa kita lakukan. Apa contohnya? Misalnya di rumah kita bisa bantu orang tua kita. Terus apa lagi? Bisa membantu jaga toko. Iya ada corona. Takut ya? Ah. Kenapa sih takut? Kan ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Apalagi kalau Tuhan sudah bersama kita, apapun yang kita bisa lakukan untuk Dia. Berarti bisa proyek ketaatannya. Iya, bisa ikut proyek ketaatan, menyelesaikan semua. Tuhan senang lagi. Baiklah. Ayo kita nyanyi. Apa, Ada satu Losu? lagu yang Losu ingin adik-adikku nyanyi. Bersama Kristus kita pasti bisa. Oke. Oke, ayo. Semangat ya. Mereka pujian ini, aku bisa bersama Yesus. Yeay. Kata orang, aku kecil tak berdaya, tidak bisa
bisa seperti teman saya loh, Su. Memangnya kenapa temannya? Teman saya mau memuji Tuhan. Wah, ayo dong kita mau mendengarkan pujian dari temannya Rabbit. Dan pujian ini akan mengantar kita masuk firman Tuhan. Oke, kita saksikan ya adik-adik. Ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing like never before, oh my soul. I worship On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your Sing like never before, oh my soul. I worship Your Halo adik-adik, wah langsung senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Boleh beribadah kembali bersama-sama ya. Senang sekali kita boleh memuji Tuhan bersama. Dan saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Langsung berdoa biarlah kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Kalau yang sakit, jangan sedih. Langsung berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan konsentrasi, Tuhan Yesus yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, kalau ada Alkitab di rumah boleh dibuka ya. Tidak usah yang bacakan. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, satu lagi adik-adik dari Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-9. Coba bacakan ya. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang semua kasih tahu kalian semua. Bagaimanakah caranya kita membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu, adik-adik? Gambarnya kurang lebih sama, bentuknya kurang lebih sama. Nah, kalau kita tidak teliti, kita tidak perhatikan baik-baik, maka kita bisa terkecoh. Uang yang kita pegang adalah uang yang palsu. Nah, ada yang tahu jawabannya? Jadi nanti jawabannya kalau saya kasih tahu di akhir dari filosof punya cerita ya, bagaimana cara membedakannya ya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, adik-adik. Nah, kenapa surat Paulus mesti menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose? Ada masalah apa yang terjadi di Kolose, adik-adik? Biasanya kita kalau menulis surat itu menyampaikan berita baik atau berita buruk ya. Pada zaman dulu, kalau sekarang mau udah enak ya, bisa ketik WA, kirim sampai beritanya, bisa masukin ke Facebook, bisa ketik lewat email. Tapi zaman dulu tidak ada. Mereka mesti menulis surat untuk menyampaikan satu berita kepada orang lain. Dipakai ya, makanya si Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, apa yang terjadi di Kolose? Kenapa Paulus mesti menulis surat? Di mana itu Kolose? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kota Efesus dikasih data kurang lebih sekitar 100 meter dari kota Efesus. Nah, Kolose dan Efesus ini kalau lihat di peta, adik-adik cari Laut Tengah. Nah, di situ adalah kota dekat-dekat di situ ya, kota Efesus sama Kolose dekat-dekat di situ. Nah, awalnya Injil masuk ke dalam kota Efesus. Nah, dibawa oleh seorang rasul Paulus, adik-adik. Di situ Paulus mendirikan jemaat yang ada di Efesus. Kemudian Injil itu semakin meluas dan akhirnya sampailah di kota Kolose ini, adik-adik. Tapi bukan Paulus yang mendirikan jemaat yang ada di Kolose, tapi teman sekerja dari Paulus yang bernama Epafras. Nah, jadi Bapak Epafras inilah yang mendirikan jemaat yang ada di Kolose, adik-adik. Nah, apa yang terjadi di kota Kolose, adik-adik, sampai Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, adik-adik, awalnya jemaat yang di Kolose ini mengikuti pengajaran yang benar yang disampaikan oleh Epafras, tetapi akhir-akhirnya masuk pengajaran-pengajaran yang baru, pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, mereka menyisipkan syarat-syarat baru dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Ada syarat-syarat untuk memperoleh keselamatan selain percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik ya. Jadi hal inilah yang membuat Epafras ini menjadi gelisah
Sampai jemaat ini mulai simpang siur dengan pengajaran yang ada. Yang ada jemaat yang ada juga yang bingung, wah saya mesti ikut yang mana nih? Gitu ya. Ada juga yang mengikuti pengajaran yang tidak benar itu adik-adik. Nah ini yang membuat Epafras ini menjadi gelisah adik-adik. Nah syarat-syarat yang mereka masukkan seperti hukum Taurat, gitu ya, seperti perbuatan baik, beramal. Jadi itu syarat-syarat yang tambahan selain daripada menerima Kristus. Akhirnya si Epafras ini mengambil keputusan untuk pergi menemui Rasul Paulus adik-adik. Nah pada saat itu Rasul Paulus ada di mana nih? Rasul Paulus ada di dalam penjara adik-adik. Dia ditangkap oleh pemerintah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa sampai ditangkap? Apa yang dilakukan oleh si Rasul Paulus? Apakah dia pergi merampok? Apakah dia pergi mencuri? Tidak adik-adik. Tapi karena dia menyampaikan Injil Kristus, makanya dia ditangkap. Injil itu tidak mau didengar oleh pemerintah pada saat itu. Mereka tidak mau menerima pengajaran seperti itu. Akhirnya si Rasul Paulus itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Bagaimana kalau kita jadi Rasul Paulus? Apakah kita menjadi sedih? Tidak mau lagi menyampaikan Injil? Tapi puji Tuhan adik-adik. Rasul Paulus tetap menyampaikan Injil. Walaupun dia dianiaya, walaupun dia dipenjara, walaupun dia menderita, dia tetap menyampaikan Injil, firman Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Injil ini sangat dibutuhkan oleh semua orang adik-adik. Keselamatan ini dibutuhkan oleh semua orang adik-adik. Makanya dia tetap untuk menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Nah akhirnya sampailah Epafras ini kepada si Rasul Paulus. Nah, Epafras menceritakan semua yang terjadi di Kolose seperti yang saya cerita tadi adik-adik ya, masalah yang ada, masalah pengajaran-pengajaran yang baru, menyisipkan syarat-syarat yang baru di dalam keselamatan adik-adik. Makanya mendengarkan cerita itu, akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Pada saat itu Paulus ada di dalam penjara. Nah, di dalam suratnya adik-adik, Paulus pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman yang sudah ada di dalam jemaat di Kolose adik-adik. Kemudian Paulus juga mengucap syukur untuk kasih yang dimiliki oleh jemaat Kolose kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Paulus bersyukur untuk semua hal itu adik-adik. Nah, kemudian Paulus memberikan beberapa poin yang ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose adik-adik ya. Kita bahas satu persatu poinnya adik-adik ya. Nah, poin yang pertama, Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah yang utama dan yang terutama. Tidak ada yang lain. Kristus adalah yang nomor satu adik-adik. Di atas segala-galanya. Di atas presiden, di atas raja, di atas pejabat, di atas segala-galanya. Bahkan kuasa Kristus itu lebih besar daripada kuasa si jahat atau si iblis adik-adik. Kristus adalah Tuhan, dia adalah pencipta alam semesta, dan Kristus itu adalah Allah sendiri adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita menempatkan Kristus yang terutama dan yang utama atau tidak? Pagi-pagi bangun, apa yang kita lakukan? Apakah langsung mencari handphone, langsung mencari gadget untuk main game, atau mencari majalah atau novel untuk dibaca adik-adik? Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama kita mesti lakukan, kalau kita menempatkan Kristus yang utama, berdoa dan bersaat teduh. Nah, sekarang waktu kita banyak sekali di rumah. Dulu alasan kita apa? Les lause, pergi sekolah lause, kecapean lause. Sekarang waktu kita banyak banget di rumah. Nah, banyak kesempatan kita untuk bisa mendalami Alkitab, bisa membaca Alkitab, bisa merenungkan Alkitab, bisa lebih sering berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau semua kita belajar untuk menjadikan Kristus yang utama di dalam hidup kita. Berdoa kalau ada masalah dan selalu merenungkan. Poin yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus apa? Yaitu Kristus cukup untuk keselamatan kita. Kristus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adik-adik. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Kristuslah satu-satunya jalan. Nah, kalau kita mau pergi ke Pantai Losari adik-adik, kita bisa lewat banyak jalan. Bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan itu, sampai kepada di Pantai Losari. Tetapi kalau menuju kepada Kristus, menuju kepada Allah Bapa, menuju ke surga, menuju ke hidup yang kekal, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita mati kekal di dalam neraka.
Tetapi Kristus datang untuk menebus kita, untuk membayar kita, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman. Tapi sebaliknya, Kristuslah yang dihukum, Kristuslah yang disalib adik-adik. Makanya hanya Kristuslah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adik-adik. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita hanya main-main, atau masih setengah-setengah dalam percaya kepada Kristus? Saya mau kasih tahu kita pada hari ini, percayalah kepada Kristus dengan segenap hati, melakukan perintahnya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita menjalani hidup setelah kita ditebus oleh Kristus. Manusia yang baru, perbuatan yang baru. Dulu kalau kita suka mencuri, setelah mengenal Kristus, setelah bertobat, tidak lagi melakukan hal itu. Dulu kalau kita sering marah-marah, setelah kita kenal Kristus, percaya kepada Kristus, tidak lagi marah-marah. Nah, itu ada perubahan sifat, perubahan karakter di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Kristus adik-adik. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9 yang tadi Lausa bacakan ulang ya, kita dengarkan baik-baik. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ketujuh, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, jadi kita sudah tidak boleh lagi melakukan dosa. Bagaimana kalau kita lakukan dosa lagi? Bertobatlah, berdoa, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, ada langsung mau bahas sedikit yang ada di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9 ini adik-adik. Yang harus kita hindari apa? Menghindari godaan untuk melakukan dosa. Seperti apa adik-adik? Nah, seperti nonton film-film yang tidak baik. Nonton film-film yang tidak sopan begitu ya. Nah, adik-adik pasti ngerti loh punya maksud ya. Nonton film-film yang bukan untuk anak-anak. Itu kita mesti hindari adik-adik. Untuk yang perempuan-perempuan itu menghindari pakaian yang ketat begitu ya, pakaian yang terlalu pendek, rok yang terlalu pendek. Nah, itu akan menggoda kita untuk melakukan dosa adik-adik. Ada lagi hal yang lain, membaca majalah-majalah untuk orang dewasa. Nah, itu juga mesti kita hindari. Juga disinggung kata serakah. Ya. Nah, serakah itu tidak hanya berkaitan dengan makan, gitu ya. Jatah orang dimakan, jatahnya kakak dimakan, jatahnya papa dimakan, itu namanya serakah. Betul, tapi tidak hanya tentang itu adik-adik. Nah, serakah juga itu berkaitan dengan merasa diri tidak cukup, gitu ya. Nah, biasa kita pergi ke sekolah kan membawa bekal ya. Nah, kadang-kadang kita lihat teman kita bekalnya bawanya burger, begitu ya, bawanya sandwich. Wah, kalau kita hanya nasi dengan telur, aduh, merasa tidak cukup dengan itu adik-adik. Nah, itu juga adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Nah, menginginkan sesuatu yang lebih dari yang kita miliki. Misalnya, contohnya ya, teman pergi ke sekolah naik mobil, begitu ya, kita hanya naik becak. Wah, merasa tidak enak, merasa tidak suka, dan pulang marah-marah ke papa. Pak, besok saya mau ke sekolah naik mobil ya. Papa mesti bawa mobil ya, mesti beli mobil ya. Wah, itu juga menginginkan sesuatu yang melebihi dari kita punya kemampuan. Itu juga adalah bagian dari serakah adik-adik ya. Mesti hati-hati ya. Nah, berikut yang disinggung di sini apa? Kata-kata kotor. Wah, dulu mungkin ya kita sering mengejek teman kita, suka menghina teman kita. Wah, kau ini orang miskin, kau ini orang kampung, tidak bisa bergaul sama kita. Jauh-jauh, jangan bergaul sama dia, begitu ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan semua yang tidak baik. Setelah kita mengenal Kristus, itu hal sudah tidak boleh kita lakukan lagi. Semua hal yang tidak baik, semua hal yang berbuat dosa, itu mesti kita hindari. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Kristus dan Kristus mengajar kita melakukan hal-hal yang baik. Ada 3 poinnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Selalu ulang lagi ya. Yang pertama adalah Kristuslah yang utama dan yang terutama. Kedua, Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang lama dan tidak lagi melakukan dosa. Nah, ini 3 poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus adik-adik. Nah, adik-adik, langsung kembali ke pertanyaan yang pertama.
bagaimana caranya kita membedakan uang asli dan uang yang palsu. Yaitu caranya gampang sekali. Pelajarilah uang yang asli, pelajari gambarnya baik-baik, pelajari ciri-cirinya baik-baik, maka kita akan dengan mudah membedakan mana uang asli dan mana yang uang yang palsu. Bagaimana dengan pengajaran? Pengajaran yang benar dengan pengajaran yang palsu, bagaimana caranya kita bedakan? Dengan mempelajari Alkitab dengan baik-baik. Pelajari Alkitab dengan teliti, maka kita akan mudah mengetahui mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang palsu. Kalau pengajaran itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah pengajaran yang palsu. Jangan diikuti. Ikutilah pengajaran yang benar. Nah, adik-adik, sampai di sini Rasul punya cerita ya. Saya berharap kita semua mengerti apa yang Rasul katakan pada hari ini, dan biarlah firman ini boleh bekerja di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Berkata apa? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, kita hafal ayat-hafalannya ya. Kita punya waktu yang banyak. Silakan adik-adik menghafal ayat-hafalannya pelan-pelan. Nanti diktekan ke mama atau ke papa. Pak, ini ayat hafalan sudah saya hafal. Papa dengarkan baik-baik. Ya, jadi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini ya. Semua adik kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah minggu depan kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya lewat media online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memelihara, Tuhan Yesus yang menjaga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengan sekolah minggu dan saya berharap kita tetap menghafal ayat-hafalannya dan mengikuti proyek-proyek ketaatan yang nanti Loso akan share dari grup-grup orang tua ya, WhatsApp ya. Loso berdoa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Ingat, tetap di rumah, kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Begitu ya, lakukan kegiatan semuanya dari rumah saja. Oke, sampai di sini akhiri sekolah minggu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengar firman Tuhan hari ini? Sudah Lose. Firmannya bagus banget Lose. Rasa senang sekali, ternyata adik-adik di rumah juga bisa mendengarkan yang seperti Rabbit ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui apa Lose? Celengan, bisa lewat persembahan transfer, atau lewat Oris. Yang pakai itu aja di scan. Ya, betul. Wah, baiklah Lose. Oke, siap. Ya, kita menyanyikan pujian Dirilah yang Baik. Baiklah. Tuhan Yesus, ini hari kami sudah kumpul di sini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahannya agar bisa digunakan untuk gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan, selanjutnya kami serahkan kehidupan kami seminggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, mengisi hidup kami dengan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, Lose, kita pasti bisa ya. Iya. Yeay, kita pasti bisa juga ketemu minggu